Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lahera dengan NIM 2004-482 dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang pubertas. Jadi tujuan kita untuk mempelajari bab ini, anak-anak kita, agar supaya kita bisa mengetahui untuk lebih jelasnya apa itu masa pubertas dan bagaimana sih ciri-ciri pubertas itu. Jadi kita harus mengetahuinya. Yaudah, kita akan membahas satu persatu dari mulai pubertas dan sampai ke ciri-cirinya. Yuk kita belajar. Nah, teman-teman, anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar dulu dari pengertian pubertas. Nah, kalian udah ada yang tahu belum masa pubertas itu apa sih? Jadi, masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental semua anak ya, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, itu tuh disebabkan oleh perubahan hormon. Dan masa pubertas juga bisa dikatakan dengan masa akil balik, masa peralihan dari anak-anak menjadi ke dewasa. Nah, masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Jadi ada yang lebih dulu mengalami dan ada yang lebih lambat. Nah, biasanya anak perempuan lebih cepat pubertasnya, yaitu pada usia 8-13 tahun. Terus sedangkan anak laki-laki pada usia 10-15 tahun. Jadi anak perempuan lebih cepat gitu masa pubertasnya. Nah, nanti tubuh anak-anak laki-laki dan anak perempuan akan mengalami perubahan. Nah, perubahan di sini ada dua, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Kita akan membahas terlebih dahulu perubahan primer dan perubahan sekundernya pada setiap anak gitu. Ada anak laki-laki dan anak perempuan, apa itu perubahan primernya dan perubahan sekundernya. Yuk kita belajar. Nah, di sini kita akan mulai dengan membahas perkembangan atau perubahan primer fisik pada anak laki-laki. Nah, di dalam perubahan primer ditandai dengan adanya atau terjadinya mimpi basah. Kalian tahu nggak apa itu mimpi basah? Mimpi basah itu adalah dimana sperma keluar yang pertama kali dengan sendirinya, dan itu pun terjadi ketika kalian tidur, terutama pada anak laki-laki nih. Nah, itu terjadi disebabkan karena kantong sperma telah terisi penuh oleh cairan sperma. Jadi alat kelamin laki-laki telah siap untuk memproduksi perkembangan biakan. Nah, di sini juga ada perubahan sekundernya. Perubahan sekundernya ada jerawat mulai muncul, jakun mulai membesar. Kalian tahu nggak jakun kayak gimana? Yang biasanya ada di sini kalau di laki-laki ya. Terus kumis dan janggut mulai tumbuh. Dada nanti akan terlihat bidang, lebih ngebentuk gitu. Dan rambut akan tumbuh di titik-titik tertentu kalian, di ketiak, di kemaluan. Dan yang terakhir ada di organ atau alat kelamin akan membesar. Nah, sekarang kita akan mulai ke perkembangan atau perubahan primer dan perubahan sekunder ke anak perempuan, di anak perempuan. Kita akan bahas ya. Oke. Di sini kita akan membahas ke perubahan primernya pada anak perempuan. Nah, perubahan primer di anak perempuan ditandai dengan adanya menstruasi nih. Menstruasi itu ketika terjadi ketika sel telur yang diproduksi ovarium telah matang dan tidak dibuahi oleh sperma. Nah, hal tersebut akan berakibat sel telur akan mati dan luruh bersamaan dengan peluruhan dinding rahim. Bentuk peluruhan tersebut berupa cairan darah berwarna merah pekat yang mengalir melalui lubang kemaluan. Nah, itu adalah proses terjadinya di mana menstruasi terjadi. Biasanya
Juga menstruasi yang pertama kali terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun dan berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Itu pun satu kali dalam sebulan. Jadi, anak perempuan jangan merasa takut atau panik ketika hal tersebut akan terjadi, karena itu adalah normal. Itu adalah masa awal, masa pubertas kalian. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan sekundernya untuk anak perempuan nih. Sama juga jerawat mulai muncul, terus ada payudara mulai tumbuh. Itu wajar ya. Jadi kan ini ciri-cirinya yang kalian bisa ngebedain lah. Ciri-ciri untuk anak laki-laki kayak gimana, anak perempuan kayak gimana. Pinggul juga melebar. Sama juga nih ada rambut akan tumbuh di titik-titik tertentu seperti di ketiak, di kemaluan, dan lain-lain. Jadi segitu yang bisa ibu sampaikan. Ibu berharap kalian bisa mengerti yang ibu jelaskan dan bisa membedakan nih ciri-ciri untuk anak perempuan dan anak laki-laki, dan semoga kalian bisa mengambil manfaatnya, bisa menerapkannya di kemudian hari. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari ibu. Ibu berharap kalian bisa mengerti. Dan mohon maaf bila ibu ada berkata-kata salah dan atau menyinggung. Mohon maaf. Kalian maafin ibu kan? Jadi kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari ibu. Kita akan ketemu lagi next pertemuan ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.